Program Studi Pendidikan Fisika dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sonometer. Sonometer adalah alat untuk menyelidiki frekuensi getaran senar. Alat ini terdiri atas sebuah kotak kosong yang berlubang dengan kawat yang ditegangkan di atasnya. Satu ujung kawat diikat dan satu ujung lainnya diberi beban lewat katrol. Jika kawat digetarkan, maka nada yang dihasilkan dapat ditala dengan garpu tala. Sonometer merupakan sebuah alat penala dan digunakan dalam laboratorium fisika sebagai alat penguji nilai frekuensi peralatan, misalnya frekuensi sebuah dawai yang ditarik. Sonometer adalah alat untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan, panjang, dan massa persatuan panjang dari dawai. Untuk amplitudo getaran kecil, frekuensi sebanding dengan akar kuadrat dari tegangan dawai, kebalikan dari akar kuadrat dari massa jenis, dan kebalikan dari panjang dawai. Sonometer terdiri dari sebuah peti kosong terdiri dari kayu. Di atas peti terdiri dari sisi-sisi tetap untuk mengokong senar, sisi yang dapat digeser, beban tetap dengan pegantungan untuk mengatur ketegangan senar. Bentuk getaran yang paling sederhana ialah bentuk di mana di tengah-tengah terdapat satu perut, jadi berbentuk suatu separuh gelombang diam. Dalam hal ini, senar menghasilkan nada dasar Pi sama dengan perut, S sama dengan simpul, dan L sama dengan panjang senar. Jika dihubungkan dengan suatu pemberat yang diketahui masanya, maka tegangan F dapat dihitung, yaitu F sama dengan M kali G. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan getaran dan gelombang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang getaran. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar ketimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada di posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan gelombang merupakan getaran yang merambat. Berbeda dengan getaran yang gerakannya berpusat pada titik kesetimbangan, gelombang bergerak dari titik satu ke titik lainnya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegas lurus terhadap arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum Malder dan hukum Malder. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Malder. Orang yang pertama kali melakukan percobaan pengukuran cepat merambat gelombang adalah Malder. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh bahwa kecepatan merambat gelombang transversal pada dawai, yaitu pertama, berbanding lurus dengan akar panjang dawai. Kedua, berbanding terbalik dengan akar massa dawai. Ketiga, berbanding lurus dengan akar gaya tegangan dawai. Keempat, berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Kelima, berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai. Dan yang keenam, berbanding terbalik dengan akar luas penampang dawai. Dari pernyataan tersebut, jika dinyatakan dalam bentuk persamaan adalah seperti ini. Selanjutnya, bunyi hukum Marzen. Dari hasil penelitiannya, Marzen menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulannya dikenal sebagai hukum Marzen yang berbunyi, yaitu 1. Semakin panjang jarak tumpuan senar, frekuensi senar semakin rendah. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan panjang tumpuan senar. Ketiga, semakin besar luas penampang senar, frekuensi semakin rendah, sehingga frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Ketiga, semakin besar tegangan senar, frekuensi senar semakin besar. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Keempat, semakin besar massa jenis senar, frekuensi semakin kuat. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Selanjutnya, fungsi alat dan
alat dan bahan. Pertama, 1 set senometer, kedua, penggaris, ketiga, gunting, keempat, 3 buah beban, kelima, neraca digital, keenam, 3 jenis senar berukuran sama, ketujuh, 3 buah garpu talep dengan frekuensi yang berbeda-beda, dan yang terakhir adalah alat tulis. Itulah penjelasan saya tentang sonometer pada percobaan 3. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.